Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Muhammad Faisal Pranata dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211127. Di sini saya akan presentasikan sebuah bisnis usaha saya yang sudah saya bikin, yaitu Ramen Shigana. Untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis. Nah, yang ke-1 saya akan bahas tentang bisnis usahanya. Latar belakang Ramen Shigana itu merupakan salah satu sajian mie khas Jepang yang juga banyak disukai di Indonesia. Eksistensinya pun semakin terlihat dengan semakin banyak kedai ramen bermunculan dan tidak mau kalah. Dan Shigana Ramen juga ingin ikut meramaikan market ramen di Indonesia dengan sajian ramen khasnya yang memiliki cita rasa khas yang gurih, nikmat, dan sedap. Lanjut, manfaat pembuatan proposalnya. Yang ke-1 itu untuk menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha, dan yang kedua ada sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain, dan yang ketiga meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Keunggulan Shigana Ramen menurut saya itu ada 3, yaitu Shigana Ramen adalah makanan yang enak, yang kedua tempatnya sangat instagramable, dan yang ketiga cabangnya di setiap kota. Nah, untuk analisa pasar, segmen pasarnya, target pasar yang kami tuju adalah orang yang menyukai makanan Jepang dan ingin mencoba makanan baru yang berbeda. Yang kedua, analisis konkuren. Kami menyadari bahwa persaingan dalam bisnis makanan sangat tinggi, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Namun kami percaya bahwa dengan menyajikan ramen yang berkualitas dan cita rasa yang otentik, kami dapat bersaing dengan restoran lainnya. Dan di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang 1, kekuatan atau strength. Menyajikan makanan yang unik dan berbeda dengan bahan yang berkualitas dan cita rasa otentik. Menyediakan berbagai variasi ramen yang dapat menarik perhatian pelanggan. Dan kedua, kelemahannya, persaingan ketat dengan restoran ramen lainnya yang sudah memiliki nama. Dan ketiga, peluang, makanan internasional semakin diminati di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Ramen dapat menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Jepang dan makanan Jepang. Yang ketiga itu, yang keempat ada ancaman atau threat. Bersaing yang ketat dengan restoran ramen lainnya yang sudah terkenal dan memiliki pengalaman di bidang ramen. Adanya potensi penurunan daya beli masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah pelanggan. Kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan harga bahan baku yang tinggi. Nah, di sini saya akan menganalisa keuangannya. Biaya awal sewa tempat itu 30 juta per bulan. Yang kedua, renovasi dan peralatan 100 juta, dan biaya promosi 50 juta, persediaan awal bahan baku 50 juta, biaya lainnya 20 juta. Kalau ditotalin 250 juta. Lanjut, perkiraan pendapatan. Rata-rata harga menu itu 75.000 per porsi. Nah, rata-rata pelanggan per hari itu ada 50 orang. Perkiraan pendapatan per hari 3.750. Perkiraan pendapatan per bulan itu 100 juta 12.500. Nah, perkiraan biaya bahan baku per bulan itu 60 juta, biaya listrik, air dan gas 10 juta, gaji karyawan 40 juta, biaya sewa tempat 30 juta, biaya operasional 20 juta. Kalau di total 160 juta. Lanjut, keuntungan, perkiraan keuntungan per bulan itu 112.500 dikurang 160 juta sama dengan 52.500. Lalu perkiraan pengembalian modalnya break even point 250 juta dibagi 112.500 dikurang 160 juta sama dengan 2 bulan. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis